Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan, masih bersama saya Siswo. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan membuat sebuah tutorial. Jadi ada beberapa mention yang masuk ke saya bertanya bahwa sebenarnya kita lebih untung atau lebih lebih memilih mana gitu kan, antara perhitungan yang penghasilan digabung atau penghasilan dipisah seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya. Maka pada kesempatan hari ini saya coba membuatkan video perbandingannya. Jadi saya langsung berikan sebuah perbandingan antara di sini ada kolom suami dan istri NPWP terpisah, MT atau PH, dan di sini kolom selanjutnya suami dan istri NPWP digabung. Baik teman-teman, jika dirasa channel saya bermanfaat, mohon dukungan untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Oke, kita langsung ke monitor. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi sudah saya bacakan bahwa di kolom sebelah kiri ini ada suami dan istri dengan NPWP terpisah atau MT atau PH seperti itu ya. Artinya suami istri ini memiliki NPWP masing-masing seperti itu. Kemudian selanjutnya ada suami dan istri yang NPWP-nya digabung. Biasanya untuk suami istri yang NPWP digabung ini status di SPT-nya adalah kakak atau kepala keluarga seperti itu. Ini. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Di sini ada penghasilan neto suami 110. Kemudian penghasilan istri 80 juta. Total penghasilan neto sebesar 190. Ini adalah 110 ditambah dengan 80 juta. PTKP menikah dengan tanpa tanggungan adalah sebesar 112.500. Kemudian penghasilan kena pajaknya 70.500.000 rupiah. Jadi ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak atas penghasilan suami istri yang sudah digabung. Oke, selanjutnya kita lihat pada kolom sebelah kanan. Penghasilan neto suami 110 sama ya. Kemudian penghasilan neto istri. Nah, bedanya ini teman-teman, saat kita memutuskan untuk NPWP ini digabung dengan suami, maka penghasilan si istri dari pemberi kerja itu dianggapnya final. Final itu artinya tidak dianggap sebagai penghasilan yang harus dihitung lagi pajaknya seperti itu. Maka di sini kita nolkan. Kemudian total penghasilan neto 110, artinya di SPT tahunan hanya penghasilan suami saja yang diperhitungkan pajaknya. Kemudian PTKP-nya 58.500. Ini bedanya karena digabung dan tidak digabung tadi. Kalau digabung 58.500 menikah PTKP sendiri dan sudah menikah. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 51.500.000 rupiah. Jadi di perhitungan ini, perhitungan awal ini teman-teman bisa lihat perbandingan antara penghasilan kena pajaknya untuk yang status terpisah atau NPWP masing-masing. Penghasilan kena pajaknya sebesar 77.500 dan saat digabung 51.500 rupiah. Di sini saja sudah terlihat selisihnya ya. Jadi artinya sudah dapat disimpulkan bahwa mana nih yang lebih pajak yang harus kita bayar berapa dan saat digabung ini pajaknya berapa seperti itu. Oke, kita lanjut di perhitungan PPh terhutangnya. Tarifnya 5% dan 15%. 50 dikali 5% sebesar 2.500.000.
Kemudian 27.500 dikali 15% sebesar 4.125. Jadi, total PPh terhutang dengan status MT atau NPWP terpisah adalah Rp6.625.000. Oke, kita lihat di perhitungan PPh untuk yang NPWP digabung. Di sini 50 juta dikali 5%, 2,5, 1.500.000 kali 15% adalah 225, sehingga total PPh terhutangnya Rp2.725.000. Jadi selisihnya juga sudah terlihat di sini untuk PPh terhutangnya. Kita lihat di SPT tahunan suami pada status MT, PPh terhutangnya 110 juta dibagi dengan total penghasilan 190 juta rupiah dikali dengan 6.625 atau PPh terhutang tadi sebesar 3.835.526. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak atau PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dari kantor suami sebesar 2.725, sehingga di sini ada kurang bayar sebesar 1.110.526 rupiah. Kemudian angsuran PPh 25-nya tinggal dibagi dengan 12 atau sebesar 92.544 rupiah. Kita lihat SPT suami pada NPWP yang digabung, maka di sini tidak ada perhitungan proporsional seperti ini. Maka untuk PPh terhutang tadi kita langsung kurangkan dengan kredit pajak atau pajak PPh 21 yang sudah dipotong oleh kantor si suaminya, yaitu sebesar Rp2.725.000, sehingga di sini PPh kurang bayarnya adalah 0 atau nihil. Ya, jadi di sini juga terlihat selisihnya 1.110.526 antara yang digabung dengan status MT atau terpisah atau NPWP masing-masing. Oke, selanjutnya kita lihat di SPT tahunan istri. Untuk status MT, PPh terhutang 80 juta rupiah dibagi dengan 190 juta rupiah dikali dengan PPh terhutang tadi 6.625, sehingga didapatlah angka PPh terhutangnya 2.789.474 rupiah. Kredit pajak 1.300.000, kemudian kurang bayar 1.489.474 rupiah. Angsuran PPh 25-nya sebesar 124.123. Selanjutnya kita lihat di SPT tahunan istri dengan status digabung. Penghasilan neto 80, PTKP 54, penghasilan kena pajak 26, PPh terhutang 35 juta dikali 5%. Sorry, ini harusnya 26 juta dikali dengan 5%, maka sebesar 1.300.000. Kredit pajak atau pajak yang sudah dipotong dari kantor istri sebesar 1.300.000, maka PPh kurang bayarnya adalah nihil. Jadi untuk catatannya adalah si istri tersebut tidak perlu lapor SPT karena sudah digabung. Penghasilan istri masuk ke dalam penghasilan final seperti itu ya. Oke, catatannya. Jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan NPWP digabung tidak ada kekurangan pajak dikarenakan telah dipotong oleh perusahaan pemberi kerja masing-masing. Nah, selanjutnya pencatatan dalam SPT suami penghasilan istri sebagai karyawan yang telah dipotong oleh pihak pemberi kerja dianggap final.
Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa bila NPWP suami dan istri digabungkan, maka akhir tahun tidak usah membayar apa-apa lagi, begitupun dengan angsuran PPh 25-nya. Namun, bila istri memilih untuk memiliki NPWP sendiri, maka suami istri tersebut masih harus membayar PPh terutang dan juga angsuran PPh pasal 25-nya. Jadi itu tadi teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Jadi perbandingannya seperti apa antara suami istri yang mempunyai NPWP masing-masing dan perpajakannya dipisah, kemudian dibandingkan dengan suami dan istri yang NPWP-nya digabung atau penghasilannya digabung seperti itu. Teman-teman bisa pilih sendiri. Terkait hal ini tentunya ini adalah keputusan masing-masing orang, jadi dikembalikan ke pribadi masing-masing seperti itu. Artinya yang jadi catatan adalah apapun yang jadi pilihan untuk pelaporan pajak kita harus tetap taat untuk melaporkan pajak atas penghasilan kita. Oke, mudah-mudahan ini berguna dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.